Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi hasil diskusi kami tentang program reformasi birokrasi dalam roadmap, dan yang akan kami bahas itu bagian keempat tentang penguatan dan pengawasan. Next. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama Muhammad Audi Pratama dengan NIM B021 211060, yang kedua Aunur Rafika Fatima dengan NIM B021 211062, yang ketiga Sabila Lutfi Hamzah dengan NIM B021 211064, yang keempat ada AM Zaki Afkar dengan NIM B021 211067, yang kelima ada Farid Wajdi dengan NIM B021 211069. Next. Yang pertama, pengertian penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan program reformasi birokrasi, salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan yang penting dilakukan demi mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penguatan pengawasan juga bertujuan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pelayanan publik, sehingga masyarakat sebagai pengguna bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan transparan. Penguatan pengawasan merupakan salah satu program yang harus dijalankan dalam reformasi birokrasi agar birokrasi dapat terbebas dari malat administrasi. Penguatan pengawasan reformasi birokrasi dalam roadmap adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari upaya reformasi birokrasi. Next. Adapun langkah-langkah memperkuat pengawasan akan dipaparkan oleh rekan saya, Muhammad Audi Pratama. Kepadanya saya persilakan. Langkah memperkuat pengawasan yaitu berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat pengawasan dalam roadmap reformasi birokrasi. Yang pertama adalah pembentukan lembaga pengawas independen. Penting untuk mendirikan lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Lembaga ini harus memiliki otoritas yang cukup untuk melakukan investigasi, memeriksa kepatuhan, dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Terus yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Itu penting untuk memastikan bahwa semua proses dan keputusan dalam reformasi birokrasi terbuka untuk umum. Informasi mengenai program dan kebijakan birokrasi harus tersedia secara transparan, termasuk anggaran yang dialokasikan dan hasil yang dicapai. Akuntabilitas harus ditegakkan dengan memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Yang ketiga itu penyusunan indikator kinerja. Perlu menentukan indikator kinerja yang jelas untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Indikator tersebut harus dapat diukur secara objektif dan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan yang telah dicapai. Indikator ini dapat mencakup efisiensi birokrasi, tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan integritas dan etika birokrasi. Next. Selanjutnya, materi langkah reformasi birokrasi tadi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farid Wajdi. Baik, selanjutnya yang keempat, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan reformasi birokrasi adalah kunci untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, melaporkan pelanggaran, dan memberikan umpan balik terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Mekanisme partisipasi seperti forum konsultasi publik, mekanisme pengaduan, atau penggunaan teknologi. Informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat. Kelima, peningkatan kapasitas pengawas. Para pengawas dan auditor yang bertanggung jawab atas reformasi birokrasi harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. Peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan dan pendidikan kontinu penting untuk memastikan mereka dapat mengawasi reformasi birokrasi dengan baik. Dan yang keenam,
Sistem penghargaan dan hukuman. Perlu ada sistem penghargaan dan hukuman yang jelas untuk mendorong kepatuhan dan kinerja yang baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penghargaan dapat diberikan kepada individu atau unit yang berhasil mencapai target reformasi birokrasi, sementara sanksi diberikan kepada mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan tugas dengan baik. Baik, itulah tadi pemaparan langkah memperkuat pengawasan. Kemudian materi tujuan penguatan sistem pengawasan akan dipaparkan oleh rekan saya Sabila Lutfi Hamzah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penguatan sistem pengawasan. Program penguatan sistem pengawasan mempunyai tujuan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah. Yang ketiga, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah. Dan yang terakhir, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintahan. Selanjutnya, pemaparan materi tentang indikator penguatan pengawasan kepada Alim Zaki Afkar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Beberapa indikator-indikator dalam wilayah penguatan pengawasan yaitu yang pertama pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Yang kedua ada penerapan sistem. Yang ketiga pengendalian internal. Yang keempat penanganan pengaduan masyarakat. Yang kelima pelaksanaan whistleblowing system. Kemudian ada pelaksanaan pemantauan dan penanganan benturan kepentingan dalam pembangunan zona integritas. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.